Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul menjadi penuainya Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sadari Tuhan memilih kita untuk menjadi penuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana kita bisa menuai? Nah, ini sebuah pertanyaan yang bagus Bapak Ibu Saudara. Di mana kita bisa menuai? Kita bisa menuai di area di mana Tuhan menempatkan kita saat ini. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai bapak rumah tangga, area kita yaitu keluarga kita. Kita sebagai karyawan, ya Bapak Ibu Saudara, area kita adalah kantor kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, lingkungan rumah kita, kota di mana kita ada, bangsa di mana kita ada. Ya, itu adalah area yang Tuhan berikan untuk kita bekerja, untuk menjadi penuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Apa yang menjadi kriteria? Kriteria sebagai penuai jiwa-jiwa. Yang pertama, harus ahli Bapak Ibu Saudara. Ya, tanpa keahlian kita tidak bisa menuai jiwa-jiwa. Tanpa keahlian kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, dengan luar biasa. Oleh karena itu kita perlu menjadi ahli dalam apa yang kita kerjakan. Apa yang Tuhan percayakan saat ini untuk kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengatakan bahwa nanti kita ahli dalam IT atau apa ya, menggambar atau seperti apa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di kantor seperti itu ya, kita ahli dalam bidang kita, tidak ya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai ibu rumah tangga, Bapak Ibu rumah tangga mungkin mengatakan saya tidak bekerja, saya tidak punya pekerjaan apa-apa, saya tidak mungkin ahli ya. Tetapi kita bisa ahli dalam segala bidang dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Ya, di sini dikatakan Tuhan yang sudah memilih kita. Jadi kita percaya dan yakin ketika Tuhan memilih kita, kita menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Karena pribadi yang memilih kita juga adalah pribadi yang luar biasa. Mari sadari itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah ditempatkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, pekerjaan kita, masyarakat kita ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang luar biasa. Orang-orang akan melihat kita, orang-orang akan menilai kita ya, orang-orang akan tertarik kepada kita bukan ketika kita berkhotbah, bukan ketika kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi ketika kehidupan kita boleh menjadi teladan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita bisa banyak membawa jiwa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara perlengkapi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita menjadi hebat, menjadi excellent di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan selama kita masih hidup. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang menjadi kriteria penuai? Yang kedua, harus bisa dipercaya, pribadi yang berintegritas. Kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Orang yang punya integritas, orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, dalam perbuatan itu sama. Dilihat atau tidak dilihat itu sama ya. Biarlah kita menjadi pribadi yang berintegritas. Dan yang ketiga, kriteria penuai adalah
orang yang memiliki kerendahan hati, ya. Kita harus punya kerendahan hati. Ketika kita menjadi penuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, kita harus menyadari tuaian itu bukan punya kita, tetapi tuaian itu punya Tuhan. Ketika kita berhasil, ketika kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita baik-baik, ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat hasilnya itu luar biasa. Kita bisa membawa suami kita, mungkin anak-anak kita, istri kita, ya teman sekantor kita kepada Tuhan. Itu karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan. Yang kedua, mari sadari tuaian itu punya Tuhan. Mari kembalikan itu kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, kita buka Mazmur 37 ayat yang keempat. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari miliki ketiga poin ini Bapak Ibu Saudara. Harus ahli dalam bidangnya, harus bisa dipercaya, memiliki integritas, dan harus memiliki kerendahan hati. Itu adalah kriteria sebagai penuai jiwa-jiwa. Dan Bapak Ibu Saudara, apa upah yang kita dapatkan ketika kita menjadi penuai jiwa-jiwa? Kita buka di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-36 dan 37. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sukacita besar. Dikatakan di ayat ini, apa yang kita akan dapatkan yaitu sukacita besar, sukacita yang Tuhan sudah siapkan, lain Bapak Ibu Saudara dengan sukacita yang dunia berikan kepada kita. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah sukacita yang abadi, sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan apapun, juga tidak bisa dilakukan dengan apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, upah yang kedua yang kita akan dapatkan dikatakan di ayat ini adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal berbicara tentang surga, berbicara tentang kekekalan yang kita akan dapatkan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk orang-orang yang tetap taat sungguh kepada Tuhan, mau melakukan bagian kita, yaitu menjadi penuai jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bergairah dalam menjadi penuai jiwa-jiwa. Walau apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak hal yang kita harus korbankan ketika kita memutuskan, yes Tuhan, aku mau menjadi penuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita harus berkorban banyak hal, tetapi kita yakin dan percaya itu tidak sebanding dengan hal-hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, orang-orang yang tetap taat sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang terus menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Audio Jungle.